Baik, terima kasih Pak Nursari. Saya kembali ke Pak Rahman. Pak Rahman, tadi kita sudah jelaskan juga ada beberapa poin yang memang tidak boleh dilakukan oleh paslon seperti kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti bazar, pentas seni dan yang lain sebagainya. Nah, untuk kampanye yang dibolehkan itu di tahun ini seperti apa gambarannya dari PKPU 13 sendiri? Silakan Pak Rahman. Iya, jadi apa kampanye-kampanye apa kan banyak bentuknya ya selain rapat umum. Tentu ini yang biasanya yang rapat akbar ya, Ya, kampanye akbar rapat umum. Tentu ini yang selalu diharapkan ya tim paslon. Kampanye-kampanye yang lain, misalnya pertemuan terbatas ya, pertemuan tatap muka itu masih bisa dilaksanakan ya. Tatap muka tentu juga wajib menjalankan protokol kesehatan, diantaranya jumlah pesertanya yang dibatasi maksimal 50 orang ya, maksimal 50 orang. Kegiatan apa pertemuan terbatas atau tatap muka itu, kemudian tentu dalam pelaksananya wajib menjalankan protokol kesehatan, misalnya jaraknya wajib minimal 1 meter, kemudian menggunakan masker, kemudian tim-tim kampanye itu diarahkan dan diwajibkan untuk menyediakan tentu sarana-sarana alat-alat kesehatan, misalnya hand sanitizer, tempat cuci tangan, ya, jadi itu masih bisa dilaksanakan. Cuma dibatasi dari sisi jumlah peserta. Ya. oke. Jadi memang nanti lebih banyak main di digital atau virtual seperti itu ya Pak Rahman. Ya, arahannya sebenarnya diarahkan ke situ. Jadi ke media sosial atau daring. Ya, kalau media daring dan sosial ini baru tidak bisa dilaksanakan, baru diarahkan untuk tatap muka. Namun tatap muka itu pun dibatasi maksimal 50 orang. Baik, terima kasih Pak Rahman. Saya kembali ke Pak Nursari. Nah, Pak Nursari, ini kalau kita lihat memang lagi-lagi kita membahas di sektor sosial media dan mungkin pengawasan-pengawasan alat peraga dan lain sebagainya. Nah, untuk Bawaslu sendiri di tahun ini bentuk pengawasan alat peraganya dan lain-lain sebagainya seperti sosmed seperti itu seperti apa nantinya nih Pak Nursari? Ya. Jadi kalau soal alat peraga kan sebenarnya sudah teman-teman KPU ini sudah tegas dalam keputusan KPU Kota Makassar yang pada pokoknya itu semua jumlah, ukuran, bentuk tetap harus dikoordinasikan dengan KPU karena sudah ada pembatasan di situ. Yeah. Nah, tetapi pasangan calon juga dimungkinkan untuk menambah 200% bahan kampanye dari apa yang sudah dicetak oleh KPU. Nah, tetapi pada prinsipnya semua harus dikoordinasikan ke KPU. Nah, kalau soal pengawasan di media sosial, teman-teman peserta pemilihan ini juga sudah diwajibkan untuk mendaftarkan ke KPU soal akun-akun ofisial yang memang mereka atau akun-akun resmi mereka. Yeah. Nah, yang jadi persoalan memang karena sering sekali ada akun-akun yang bukan resmi tetapi justru membuat persoalan. Yeah. Nah, kami juga teman-teman di Gakumdu sebenarnya sudah sangat siap untuk menangani kalau misalnya ada yang berkaitan dengan itu. Nah, memang kalau kita lihat sebelumnya Bawaslu RI itu sudah membuat MOU sebenarnya dengan Kominfo untuk memonitor hal-hal yang demikian, yang tentunya tidak menutup kemungkinan kalau ada akun yang dianggap melanggar itu bisa disampaikan ke Bawaslu sampai jajarannya, yang nantinya akun itu akan disampaikan ke Kominfo untuk ditindaklanjuti. Seperti itu kalau akun media sosial. Nah, APK-APK yang sebelumnya, yang misalnya yang sudah terpasang, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk segera ditertibkan. Baik Pak Nursari, ini ada pertanyaan juga dari pemirsa Selebes TV terkait dengan akun-akun yang memang di luar dari akun resmi yang terdaftar. Nah, untuk pengawasan dari akun fake atau akun palsu yang mungkin digunakan oleh masyarakat yang sekedar ingin merusak campaign yang memang sudah digelar oleh KPU dan juga Bawaslu, ini nanti untuk mendeteksi pelakunya ini seperti apa nanti ke depannya? Ya, tentunya kan teman-teman di kepolisian punya perangkat yang cukup mumpuni lah untuk melakukan pengawasan itu.
teman-teman di Gakumdu juga sudah menyiapkan itu. Nah, tentu kami akan berkoordinasi baik dengan teman-teman kepolisian dalam hal melakukan penindakan terhadap akun-akun yang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nursari. Saya kembali ke Pak Rahman. Pak Rahman, ini masyarakat juga sebenarnya kalau kampanyenya kurang sosialisasinya seperti PKPU yang memang banyak sekali batasan-batasan yang dikeluarkan, sepertinya euforia Pilwali tahun ini sangat-sangat rentan juga ya Pak Rahman. Ini bagaimana cara mengantisipasi turunnya minat masyarakat dalam euforia pemilihan wali kota Makassar ini? Pak Rahman, silakan. Ya, jadi sejak awal kan dibukanya kembali tahapan pemilihan serentak lanjutan ini, KPU ya mengarahkan itu penggunaan media daring semaksimal mungkin. Ya, jadi adapun kalau euforianya ya saya kira ada hal yang lebih harus kita jaga, yaitu sisi kemanusiaan. Nah, pemilihan pilkada ini bisa tetap jalan, namun kita komitmen bersama untuk menjaga kesehatan semua warga kita. Ya, saya kira itu yang utama. Adapun euforia, saya kira masyarakat pada hari ini sudah melek dengan teknologi, artinya mereka sudah paham. Saya kira tinggal kreativitas teman-teman dari tim kampanye atau paslon yang harus meramu sedemikian rupa kreativitasnya, cara-caranya untuk berkampanye menggunakan media sosial itu sebaik mungkin. Ya, saya kira tanpa kampanye yang seperti yang lalu-lalu, saya kira teman-teman itu bisa melakukan cara-cara yang lebih elegan, bermartabat sambil tetap menjaga kepatutan atau protokol kesehatan itu. Yeah. Baik, Pak Rawan, ini juga sebenarnya pertanyaan masyarakat yang sering sekali saya jumpai. Sekarang kan ada juga yang mengatakan masyarakat seperti ini. COVID-19 bisa menghentikan aktivitas sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Tapi untuk pilkada ini tetap diselenggarakan. Nah, baik Pak Rawan, ini banyak masyarakat yang bilang COVID-19 bisa menghentikan aktivitas sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Tapi COVID-19 tidak bisa menghentikan majunya pilkada atau pemilihan wali kota mungkin nanti yang akan datang seperti itu. Dan apa pendapat dari Pak Rahman sendiri terkait dengan pernyataan masyarakat yang seperti itu? Silakan. Iya, saya kira hal-hal seperti itu bukan ditunda, tetap dilaksanakan. Cuman strategi pelaksanaannya yang berbeda ya. Sama dengan misalnya ibadah. Tidak ada ibadah yang ditunda. Cuman dilaksanakan berdasarkan kemampuannya ya. Jadi sekolah juga demikian, sekolah tetap dilaksanakan dengan daring. Jadi kampus juga demikian. Saya kira pilkada juga saya kira tetap dilaksanakan dengan strategi-strategi yang baru ya. Jadi hal-hal yang disebutkan tadi, suara-suara dari masyarakat bahwa yang lain bisa ditunda sementara pilkada tidak ditunda, saya kira itu juga kurang benar ya, karena tidak ada yang ditunda selama ini ya. Ibadah, sekolah itu tetap berjalan ya, semuanya berjalan ya. Cuman hal-hal yang masih bisa dilaksanakan, protokol kesehatan itu yang kita jalankan. Saya kira seperti itu juga pilkada. Baik, terima kasih Pak Rahman. Untuk Pak Nursari sendiri seperti apa pendapatnya Pak Nursari terkait pernyataan masyarakat yang ngomong kok ini pilkada tetap aja jalan, padahal kalau kita lihat kampanye-kampanyenya bisa jadi ini menciptakan klaster baru seperti itu. Silakan Pak Nursari. Ya, pada dasarnya kita kan kami itu kan selalu memulai dari sesuatu yang optimis. Nah, sisa kami akan memastikan bahwa pelaksanaan pilkada tahun ini yang memiliki tantangan tersendiri karena dilaksanakan dalam tengah-tengah pandemi. Nah, standarnya kan kalau misalnya semua masyarakat itu tunduk dan patuh terhadap protokol kesehatan, saya pikir ini akan menjadi presiden baru dan akan dicatat dalam sejarah bahwa
walaupun misalnya pandemi, kita terkhusus Makassar ya, kita bisa mewujudkan pelaksanaan pilkada yang tentunya berkualitas dan keselamatan warga Kota Makassar itu menjadi salah satu yang utama dan tidak ada satupun yang terdampak dari pandemi tersebut. Baik misalnya soal pelaksanaannya yang tetap bermartabat dan berintegritas, juga keselamatan warga kota itu masih tetap terjaga dengan baik. Saya kira itu. Dan tetapi yang paling penting adalah ini adalah kerja-kerja kita bersama dan semua stakeholder itu harus bertanggung jawab terhadap keselamatan masing-masing. Saya kira itu yang menjadi harapan kami. Baik, terima kasih. Untuk Pak Rahman tersendiri, adakah pesan dan harapan yang bisa mungkin disampaikan untuk para tim pemenangan yang memang yang bekerja untuk memenangkan paslonnya dengan cara-cara dan batasan-batasan yang diterapkan oleh PKPU nomor 13 ini, dan juga sikap masyarakat yang memang menilai pandemi ini seperti berat sebelah seperti itu. Ya, silakan Pak Rahman. Mohon maaf, saya kurang jelas suaranya. Iya, baik Pak Rahman, seperti ini. Untuk pesan dan harapannya dari KPU sendiri untuk paslon atau tim pemenangan yang ingin memenangkan paslonnya dengan batasan-batasan yang sudah diterapkan oleh PKPU nomor 13 dan juga sikap masyarakat yang sering memandang COVID-19 ini sepertinya berat sebelah dengan pilkada. Silahkan Pak Rahman.